Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aprianingsih, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang PSDKU Serang. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi membaca dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Istiqomah Rohmawati Eskom Mkom. Apa sih membaca? Membaca adalah kegiatan mencermati dan memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Melalui membaca, seseorang dapat melihat dunia tanpa harus berkeliling dunia. Dan dengan membaca, seseorang dapat membaca informasi apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya membaca adalah kunci untuk membuka jendela dunia dan mampu untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Sumber bacaan bermacam-macam, bisa dari buku, media massa, artikel ilmiah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana cara meningkatkan minat baca seseorang. Untuk itu, kali ini saya akan menjelaskan cara membaca yang mudah dan efektif, sehingga membaca akan lebih menyenangkan. Yang pertama yaitu dengan cara membaca produktif. Membaca produktif adalah kegiatan membaca yang dapat melahirkan hal baru, seperti membaca untuk meneliti, membaca untuk berbagi ilmu, membaca untuk menulis, dan membaca untuk membuat suatu produk. Yang kedua, ada jenis-jenis membaca. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis membaca terbagi lagi menjadi dua, yaitu membaca cepat dan membaca kritis. Membaca cepat dilakukan untuk memahami informasi dengan cepat. Biasanya, membaca cepat dilakukan karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Membaca cepat terbagi lagi menjadi tiga, yaitu membaca dalam hati, membaca menggunakan alat bantu, dan membaca sesuai jangkauan mata. Membaca dalam hati, yaitu membaca yang tidak melafalkan atau tidak bersuara, yang mengandalkan ketenangan dan penglihatan yang cermat. Membaca menggunakan alat bantu sebenarnya sama dengan metode membaca dalam hati. Hanya saja, dalam metode ini menggunakan alat bantu untuk mata agar melihat tulisan lebih jeli. Biasanya, alat bantu itu berupa jari tangan atau alat yang berbentuk panjang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, membaca sesuai jangkauan mata. Dalam metode ini dapat dilakukan dengan membuat jarak pandang yang ideal agar membaca lebih nyaman. Jenis membaca yang kedua yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca sumber bacaan dengan cermat dan teliti. Seseorang mempunyai minat tersendiri dalam cara membacanya. Misalnya, membaca buku, membaca karya ilmiah, membaca surat kabar, dan membaca selebaran. Kesimpulan dari materi kali ini, seseorang malas membaca karena belum tahu cara membaca. Bagi seseorang yang belum terbiasa membaca, memang membaca akan terasa membosankan, hanya membuang-buang waktu, bahkan tidak bermanfaat. Tapi membaca seperti minum obat, akan terasa manfaatnya jika sudah dirasakan. Ya, itulah tadi materi membaca yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.